Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Widya Adila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang biooptik. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang biooptik, silakan simak video ini ya. Mari kita sama-sama belajar. Tapi jika masih ada yang salah pada video saya, mohon maaf dan mohon diperbaikannya ya. Karena masih dengan hal yang sama, saya membuat video ini bertujuan untuk tugas mata kuliah biologi. Yang menuliskan pembimbingnya adalah Ibu Hairiyati Razik MSc. Saya memulai penjelasan tentang biooptik. Silakan subscribe, komen, dan like video ini ya. Baiklah, pengertian biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, zat hidup, atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik, ada klasifikasi optik, geometri, dan optik fisik. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang optik geometri dan optik fisik. Yang pertama akan saya jelaskan adalah optik geometri. Berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus, berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini dapatlah melukiskan ciri-ciri cermin dan lensa dalam bentuk matematika. Misalnya, untuk rumus cermin dan lensa adalah 1/f sama dengan 1/f tambah 1/f. Yang keterangannya adalah f sama dengan 100 atau segi api, e sama dengan jarak benda, f sama dengan jarak bayangan. Kedua adalah optik fisik. Gejala cahaya seperti diskrepsi, interferensi, dan polarisasi tidak dapat dijelaskan melalui metode optik geometri. Gejala-gejala ini hanya dapat dijelaskan dengan menghitung ciri-ciri fisik dari cahaya tersebut. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang cahaya. Beberapa teori tersebut, pertama adalah teori kuantum. Cahaya itu terdiri atas kuanta atau foton-foton. Tampaknya agak mirip dengan teori Newton yang lama. Dengan menggunakan teori Max Planck dapat menjelaskan mengapa benda itu panas apabila terkena sinar. Huygens menganggap cahaya itu sebagai gejala gelombang dari sebuah sumber cahaya atau menjalarkan getaran-getaran ke semua jurusan. Setiap titik dari ruangan yang bergetar olehnya dapat dianggap sebagai sebuah pusat gelombang baru. Inilah prinsip dari Huygens yang belum bisa menjelaskan perjalanan cahaya dari satu bentuk ke bentuk. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pencetusnya berlensa. Berdasarkan bentuk lensanya, lensa dibagi menjadi dua, yaitu lensa yang mempunyai permukaan simetris dibagi menjadi beberapa lensa, yaitu lensa cekung dan antagonis. Kedua lensa positif atau lensa tertutup adalah lensa yang bagiannya lebih tebal dari lensa cekung. Cahaya sejajar yang datang pada kedua lensa positif difokuskan pada lensa kedua yang berada pada sisi transmisi tersebut. Dan kedua adalah lensa cekung berbagian negatif. Sebuah lensa negatif atau lensa menyebarkan adalah lensa yang bagian tepinya lebih tebal daripada bagian tengahnya. Cahaya sejajar yang datang pada sebuah lensa negatif memancarkan seolah-olah dari titik fokus kedua yang berada pada sisi datang lensa. Dan yang terakhir adalah lensa yang mempunyai permukaan silindris. Adalah lensa yang mempunyai silinder. Lensa ini mempunyai fokus yang positif dan ada pula yang mempunyai panjang fokus negatif. Nah, itulah macam-macam lensa permukaan silindris. Kekuatan lensa atau dioptrik. Kekuatan lensa dinyatakan dengan satuan dioptrik M1. Kekuatan lensa sama dengan kebalikan panjang fokusnya 1/f. Jika panjang fokus dalam meter, kekuatan lensa adalah dalam dioptrik, di mana P sama dengan tambah dioptrik, P sama dengan kekuatan lensa dioptrik, F sama dengan fokus lensa, F sama dengan jarak benda dari lensa, F sama dengan jarak bayangan dari lensa, D sama dengan 1m jelas 1. Lanjut, kesehatan lensa. Berdasarkan persamaan berkaitan dengan jarak benda,
diafragma yang diletakkan di depan lensa atau dengan lensa gabungan aplanatis yang terdiri dari dua lensa yang jenis kacanya berlainan. Kedua adalah koma. Aberasi ini terjadi akibat tidak sanggupnya lensa membentuk bayangan dari sinar di tengah-tengah dan sinar titik. Berbeda dengan aberasi sferis, pada aberasi koma, sebuah titik benda akan terbentuk bayangan seperti bintang berekor. Gejala koma ini tidak dapat diperbaiki dengan diafragma. Ketiga adalah bayangan palsu. Terjadinya bayangan palsu ini oleh karena di depan atau di belakang lensa diletakkan diafragma atau celah. Benda berbentuk kisi akan tampak bayangan berbentuk tong atau berbentuk bantal. Gejala distori ini dapat dihilangkan dengan memasang sebuah celah di antara dua buah lensa. Terakhir adalah aberasi kromatis. Prinsip dasar terjadinya aberasi kromatis oleh karena fokus lensa berbeda-beda untuk tiap-tiap warna. Akibatnya, bayangan yang terbentuk akan tampak berbagai jarak dari lensa. Nah, di sini kita pasti bingung kan dengan apa itu aberasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aberasi. Aberasi penguraman bayangan dari sebuah objek tunggal dikenal dengan istilah aberasi. Aberasi sferis merupakan hasil dari kenyataan bahwa permukaan melengkung hanya memfokuskan sinar-sinar paraksial atau sinar-sinar yang berjalan dekat